Malam guys, malam ini tanggal 3 Juni. Kembali lagi ya, InstaFX. Mau coba ngasih tahu ke teman-teman, kita mau coba masuk pasar hari ini. Mau coba buy. Kita rubah lotnya dulu. Satu lot. Dan ya, harga pound sterling buy di 80. Oke, kelihatan ya guys. Ada satu lot di 80. Bentar ya, kita coba analisa dulu. Ya, sebetulnya tadi sih udah analisa. Nah, ini momen pas lagi dapet. Oke, di harga, kita buka di 1 hour-nya ya. $78. Harga yang oh ya, teman-teman, ini mau ngasih tahu, kemarin kan lockingan ya. Satu hari kemarin rada bingung harga mau kemana. Kemudian kita cut loss ya. Kita salah buka sedikit, jadi equity atau saldo kita sekarang ada $85. Dengan $85 ini berarti kita untung kemarin kan sempat 93 ya. Ya, kita kurang-kurang $8 lah, akhirnya jadinya $85 nih. Nah, ini ngambil satu lot di harga 77, di harga 80 ya. Tadi kita lihat ya, ini gua buka tutup dulu di itunya biar kelihatan chartnya lebih jelas. Ini gua buy ya, harapan naik lumayan, bisa dapat balik ke atas lagi nih, break high kalau bisa mah. Oh ya teman-teman, ini nggak tahu ya, ini kan kita mau coba ngasih tahu kalau teman-teman trading di forex itu seperti apa. Sengaja saya bikin begini ini supaya teman-teman bisa ngelihat ini trading benar, real account. Tapi memang iya, kita videoin dulu, habis itu baru kita, tapi kita nggak pakai edit ya, langsung live aja. Maksudnya sebaik di videoin, upload ya, durasinya berapa menit, kita upload, masuk langsung ke YouTube tanpa editan. Oh ya, sekarang ini kalau jam di Indonesia ya, jam di Indonesia itu jam 6. Nah, tapi kalau di jam sesuai dengan pasarnya itu jam 2 sore, jam 2 siang. Nah, kalau kita mau tambahin supaya sama dengan jam Indonesia nya, kita tambahin 4 jamnya. 4 jam. Jadi jam 14 di sana, kita tambahin, kita punya waktu Indonesia nya adalah 4 jam. Jadi 14 15
15, 16, 17, 18, 4 jam. Aduh, goyang ya teman-teman ya, tapi oke lah, daripada gua ulang lagi, yang pas gua masuk posisi kan akhirnya kelihatan keedit. Janganlah ya. Ini aja, baru gua lurusin aja dulu. Oke ya teman-teman, kelihatan ya. Nah tadi gue udah untung $4. Ya kita lihat aja dia mau kemana nih. Jam 6. Saya hampir nggak punya bahan untuk ngasih tahu ke teman-teman, karena semalam ya seharian tuh ya tanggal 2-nya itu rada bener-bener bingung ya, pound sterling mau kemana. Salah buka logingan, dah selesai deh. Emang kadang-kadang yang kita mesti fokus, lebih fokus dibanding rata-rata hari biasa. Itu kadang-kadang begitu. Nah kadang-kadang pergerakan kalau harga lagi maksudnya ya normal, itu kita kadang-kadang masih bisa ke belakang, masih bisa ke depan, masih sempat makan. Tapi kalau lagi harga nggak normal, fluktuasinya tuh kita meleng sedikit aja harga udah berjalan ninggalin harga kita. Entah kita profit ya, entah kita minus ya kan gitu, floating loss. Rada-rada ini juga spot jantung kalau orang yang nggak terbiasa secara mental ya. Kita bicara di sini ya pengaruhnya ke psikologi kita, seberapa kuat kita menahan ya harga ketika lagi floating loss gitu. Nah ini kalau misalkan sekarang nih untung udah $6, baru pas masuk pasar sebentar, buy langsung di harga 80 ya. Tapi karena spread 3, ngambilnya perhatiin di sini ketika kita mau ambil, misalkan contoh ya. Ini kan mau sell atau buy ya. Sell atau buy ini ada spread 3. Kita kalau sell harga 87, buy 90. Nah, ketika tadi harga di 77 di sini ya, 77 di sininya, berarti harga yang gua buy 90 gitu. Jadi teman-teman biar ngerti ya. Oke, sekarang di 87 harga gua untung $7. Nah kan gua di 80 ya. 80 buy 1 lot. Ini ya $7. Teman-teman pasti kalau yang nonton ini penasaran, gue buy itu dasarnya apa gitu kan. Saya take action buy posisi 1 lot tadi itu berdasarkan apa ya, karena sebelum video ini
ya, grafik yang di depan ini kan saya udah analisa ya, di harga berapa saya mesti beli dan sebaliknya di harga berapa saya mesti jual, kurang lebih begitu. Nah teman-teman, sebetulnya saya belum ngasih tahu apa-apa tentang analisa yang saya lakukan. Apakah analisa ini berdasarkan news atau berdasarkan technical atau pola candlesticknya itu sendiri, saya belum ngasih tahu. Saya mau ngasih taunya adalah saya trading di forex untuk teman-teman yang memang lagi tertarik atau minat atau memang penasaran trading di forex itu seperti apa, bener nggak bisa profit. Kalau teman-teman lihat di video-video yang lainnya, sepertinya teman-teman kan banyak dikasih tutorial ya kan, begini caranya, begitu caranya, tapi by the way mereka nggak real time trading. Ya benar, secara menurut saya ya, orang yang bisa melakukan trading ini berbeda dengan mereka yang bisa memberikan analisa. Orang yang memberikan analisa secara ya hanya teori, tapi orang yang trading dia bukan sekedar teori aja, ini praktek, diaplikasikan langsung. Kenapa? Orang yang bisa teori atau bisa memberikan analisa kadang-kadang lebih banyak teori. Ini ngomong kalau secara ilmu ya. Kalau diaplikasikan belum tentu mentalnya ada. Ya. Belum tentu secara psikologi dia kuat. Ketika dia berdasarkan teori cara mengatasi. Tapi ketika dia real time dengan trading yang masuk posisi, keluar posisi, floating loss gitu ya, dia nggak bisa nanganin psikologinya sendiri. Secara teori dia akan lupa teorinya dia semua. Ya jadi perlu memang ya, kalau istilahnya seorang pendekar perlu turun gunung untuk membuktikan latihannya apa atau teorinya di atas gunung itu kan, kurang lebih begitu. So anyway, video-video saya ini paling enggak ya ngasih tahu ke teman-teman ini tradingan saya dengan modal sedikit, modal kecil ya, $46, tapi bisa menghasilkan. Kenapa perlu modal kecil? Nah jadi gini, saya itu kan latar belakang ekonomi, manajemen. Saya belajar ekonomi secara umumnya ya. Tapi kemudian saya berpikir, apa yang saya pelajari selama kuliah ini gitu ya. Intinya apa yang saya pelajari? Saya memberikan kesimpulan satu kalimat. Oh, ekonomi itu satu. Apa itu? Prinsip ekonomi. Jadi kalau misalkan teman-teman ya perhatiin, kalau yang memang belajar ekonomi, yang mata kuliah ekonomi, coba tanya ke teman-teman senior teman-teman ya, atau teman-teman yang sekelas lah ya, tanya dia, yang kita pelajarin apa? Jarang sekali mereka mengatakan prinsip ekonomi, dan hampir gak ada. Ketika ditanya prinsip ekonomi itu apa, jadi yang dipelajari selama kuliah itu sebetulnya satu, prinsip ekonomi. Tapi apa? Prinsipnya ekonomi itu sendiri adalah modal sekecil-kecilnya, untung segede besar-besarnya. Itulah yang diaplikasikan di dalam dunia usaha. Tapi kebanyakan orang nggak ngerti soal itu. Dan bahkan nggak bisa memberikan jawaban malah. Hasilnya apa? Ketika dia lulus kuliah modal gede terus ya, karena uang bapaknya kan banyak. Ya kan? Modal gede dia pakai untuk bisnis. Dia kira bisa menghasilkan banyak. Begitu. Tapi ketika saya ketemu bisnis ini sepadan banget dengan prinsip ekonomi yang saya simpulkan.
Maksudnya gini, prinsip ekonomi itu udah ada, tapi bagaimana mengaplikasikan secara ekonomi itu di dunia nyata itu apa, ya kan? Lingkup ekonomi itu secara keseluruhan apa? Hanya satu, prinsip ekonomi doang. Nah, ketemulah bisnis ini. Dunia forex itu begitu nyata dengan prinsip ekonomi. Alhasil saya tekunin namanya dunia forex. Kira-kira begitu. Oke, sementara ya video ini sampai di sini dulu. Saya akan lanjut lagi. Nggak apa-apa posisinya, biarin aja. Saya lihat dulu. Tapi tetap video ini akan saya upload. Ya. Kemudiannya apakah harga ini kemana? Nanti kita lihat aja. Kalau prediksi saya sih masih ngangkat ke atas sih ya. Gitu. Cuman karena ini kan ada beberapa hal yang memang kalau ditungguin teman-teman bisa lama. Lagi pula kalau kelihatan chartnya ya, ini harga di sini terus, nggak kemana-mana gitu istilahnya. Karena kita bukakan time frame-nya H1 hour ya, hourly. Jadi nggak kemana-mana. Yang bergerak itu yang cuman ya ini doang nih ya. Kalau dia minus merah, kalau dia plus dia biru. Dan equity ini yang berubah terus ya, menambah atau mengurangi ini kalau kita udah tutup posisi. Nah ini yang berkurang atau menambah gitu. So teman-teman biar nggak terlalu lama nonton ini ya, satu persatu nanti saya akan coba jelaskan. Tapi kalau bisa teman-teman yang nonton kasih komentar bagian mana yang perlu diketahui atau apa aja yang memang teman-teman merasa tertarik untuk melihatnya atau memberikan sesuatu pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab gitu ya. Gitu aja ya guys. Thank you guys dari InstaFX. Selamat malam.